Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan lab 26.1.7 Snort and Firewall Rules. Part pertama, mempersiapkan lingkungan virtual. Luncurkan Oracle VirtualBox dan ubah CyberOps untuk mode bridge di mesin pengaturan jaringan. Di sini saya menggunakan adapter terbridge karena saya tidak menggunakan WiFi. Jika menggunakan WiFi, menggunakan adapter NAT yang ini. Oke. Terus selanjutnya buka terminal. Dan konfigurasikan jaringannya dengan menjalankan perintah sudo ./lab.support.files script configure as dhcp.sh. Passwordnya CyberOps. Gunakan perintah ifconfig untuk memverifikasi CyberOps sekarang memiliki alamat IP di jaringan lokal dan dapat menguji konektivitas ke server web publik dengan melakukan ping ke www.cisco.com. ping www.cisco.com. Gunakan CTRL-C untuk menghentikan ping. Tekan CTRL-C. Terus part kedua, firewall and IDS logs. Firewalls and Intrusion Detection System atau IDS sering digunakan untuk mengotomatisasi sebagian tugas pemantauan lalu lintas. Baik firewall dan IDS mencocokkan lalu lintas masuk dengan aturan administratif. Firewall biasanya membandingkan header paket dengan kumpulan aturan, sementara IDS sering menggunakan muatan paket untuk perbandingan kumpulan aturan. Step pertama, pemantauan log IDS waktu nyata atau real time. Jalankan script untuk memulai mininet dengan ketik sudo ./lab.support.files /script CyberOps extend topo no fw.py. Nah, di Minimap Prompt kita buka sel di R1 menggunakan perintah xterm R1. R1 ini sudah aku buka.
Di sel R1 jalankan IDS berbasis Linux Snort dengan perintah ./lab.support.files script start ke pencet lab lab support.files script start snort.sh. Selanjutnya dari Promininet CyberOps, buka sel untuk host H5 dan H10 dengan ketik perintah exterm H5 dan H10. Di H10 akan mensimulasikan server di internet yang menghosting malware. Pada H10 jalankan script mal_start.sh untuk memulai server dengan perintah ./lab.support.files script mal server start.sh. Pada H10 gunakan netstat dengan opsi mintunpa. Netstat mintunpa enter. Ini untuk memverifikasi bahwa server web sedang berjalan saat digunakan, seperti tampilan berikut. Netstat mencantumkan semua port yang saat ini ditetapkan ke layanan. Pada output di sini, Nix server web ringan sedang berjalan dan mendengarkan koneksi pada port TCP 666. Selanjutnya di jendela terminal R1, sebuah intes dari Snort sedang berjalan. Sedang berjalan. Untuk memasukkan lebih banyak perintah di R1, buka terminal R1 lain dengan memasukkan exterm R1 lagi di jendela terminal virtual machine CyberOps. Exterm R1. Di terminal R1 yang baru, jalankan perintah tile dengan opsi -F untuk memantau file var log snort out secara real time. Dengan ketik tile -F var log snort alert
file ini adalah tempat merekam peringatan. Karena belum ada peringatan yang direkam, log harus kosong. Namun jika telah menjalankan lab ini sebelumnya, entry peringatan lama mungkin akan ditampilkan. Buka terminal H5. Gunakan perintah wget untuk mengunduh file bernama w32.nimda.amm.ex. Wget 209 165 202 133 66 W32 nimda.amm.exe. Nah, widget ini alat untuk mengunduh file dari server web langsung dari baris perintah. Saat file berbahaya sedang transit R1 IDS Snort dapat memeriksa muatannya. File load cocok dengan setidaknya satu tanda tangan yang dikonfigurasi di Snort dan memicu peringatan di jendela terminal R1 kedua. Tab terminal tail -F yang ini. Entry peringatan ditunjukkan sebagai berikut. Ini entry peringatannya. Stempel waktu akan berbeda. Pada H5, gunakan perintah tcpdump untuk merekam peristiwa dan mengunduh file malware lagi sehingga dapat merekam transaksi. Keluarkan perintah berikut untuk memulai pengambilan paket. Di H5 tcpdump -i H5 ETH0 -w nimda download pcap dan perintah tersebut menginstruksikan tcpdump untuk menangkap paket pada antarmuka H5 -ETH0 dan menyimpan tangkapan ke file bernama nimda.download.pcap. Simbol dan di akhir memberitahu shell untuk mengeksekusi tcpdump di latar belakang. Tanpa simbol dan, tcpdump akan membuat terminal tidak dapat digunakan saat sedang berjalan. Di sini 1449 yang ini menunjukkan satu proses dikirim ke latar belakang dan ID prosesnya atau PID-nya yang mana? PID-nya ini size-nya. PID-nya mungkin 1449. PID kemungkinan besar akan berbeda. Selanjutnya, tekan Enter untuk mendapatkan kembali kendali atas sel saat tcpdump berjalan di latar belakang. Tekan Enter. Terus sekarang tcpdump menangkap paket. Unduh malware lagi pada H5. Jalankan kembali perintah atau gunakan panah atas untuk memanggil kembali
yang widget. Oh, yang ini. Terus enter. Hentikan pengambilan dengan membawa TCP/DAM ke latar depan dengan perintah FG, karena TCP/DAM adalah satu-satunya proses yang dikirim ke latar belakang. PID tidak perlu ditentukan. Ketik FG. Terus hentikan proses TCP/DAM dengan Ctrl C. Ctrl C. Nah, di sini jumlah paket yang di-capture atau ditangkap ada 56. Terus di sini ada 56 paket yang diterima oleh filter dan 0 paket yang di-drop oleh kernel. Selanjutnya pada H5 gunakan perintah ls. Ketik ls min l. Iya benar. Untuk memverifikasi file PCAP sebenarnya disimpan ke disk dan memiliki ukuran lebih besar dari 0. Ini yang ini. Ukurannya lebih besar dari 0. Selanjutnya, step kedua, menyetel aturan firewall berdasarkan peringatan IDS. Pada langkah 1, kita memulai server jahat berbasis internet. Pada langkah 2 ini, kita akan memblokir lalu lintas ke server jahat yang diidentifikasi pada langkah 1 dengan mengedit aturan firewall yang saat ini ada di R1 di virtual machine CyberOps, mulai jendela terminal R1 ketiga. Kita bikin lagi R1 ketiga. Yang baru ini jendela R1 yang baru, gunakan perintah iptables untuk membuat daftar rantai dan aturannya yang sedang digunakan. iptables min L min V sini rantai chain input menerima 0 paket dan 0 byte. Di sini chain forwardnya menerima 0 paket 0 byte. Di sini chain outputnya menerima 0 paket 0 byte. Selanjutnya, koneksi ke server jahat menghasilkan paket yang harus melintasi firewall iptables di R1. Paket yang melintasi firewall ditangani oleh aturan forward, dan oleh karena itu rantai itulah yang akan menerima aturan pemblokiran. Agar komputer pengguna tidak terhubung ke server berbahaya yang diidentifikasi di langkah 1, tambahkan aturan berikut ke rantai forward di R1 dengan ketik iptables min I besar forward min P TCP min D 209.165.202.133 min di port spasi 12346 min J drop. Nah, di sini forward itu
untuk menyisipkan aturan baru dalam rantai forward. Kalau min P TCP itu untuk menentukan protokol TCP. Kalau min D 209, 165, 202, 133 itu untuk menentukan tujuan paket. Kalau min di port 666 itu menentukan port tujuan. Kalau min J drop itu untuk atur aksi ke drop. Selanjutnya gunakan perintah IP tables lagi untuk memastikan aturan telah ditambahkan ke rantai forward. IP tables min L min V. Nah, di sini sudah ada chain forward. Ini nih. Yang ini sudah ditambahkan di forward. Selanjutnya pada H5 kita unduh file lagi. H5 ini. Kita unduh file di widget ini. Widget 209, 165, 202, 133. Enter. Kita tunggu connecting. Membutuhkan waktu beberapa detik, beberapa menit. Tekan CTRL-C untuk membatalkan unduhan. CTRL-C. Part ketiga, hentikan dan hapus proses mininet. Arahkan ke terminal yang digunakan untuk memulai mininet. Hentikan mininet dengan memasukkan quit di jendela terminal. Di sini kita ketik quit. Setelah keluar dari mininet, bersihkan proses yang dimulai oleh mininet. Setelah keluar dari mininet, bersihkan proses yang dimulai oleh mininet. Dengan ketik perintah sudo mn-c. Masukkan kata sandi CyberOps. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.